saya sedang berada di toko Putra Kembar 2. Di samping saya adalah owner dari toko Putra Kembar 2, Ya, Mas Aulian Nurrahman ya. ya betul. Panggil aja Aul. Nah, ya. Mohon maaf nih Mas sebelumnya mengganggu waktunya. Malam-malam saya kesini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya kesini kan mau nanya-nanya mengenai toko ini Mas. Ini kan kalau saya lihat rame nih Mas. Awalnya gimana sih Mas? Ada cerita apa pada toko ini sebelum berdirinya ini? Awal mula berdirinya. Gimana? Jadi awal mula berdirinya itu di tahun 2019 pertengahan sekitar bulan Juli. Bulan Juli 2019. Jadi memutuskan buat buka toko di sini. Sebenarnya ini sih cabang ya dari toko yang ada di Pasir Kamuning, Telaga Sari. Itu kan dikelola oleh kakak saya. Terus saya mengelola cabang ini. Tadi kan saya lihat rame ya. Kalau untuk operasional kesehariannya ini gimana? Operasional Misalkan toko ini bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa? kalau untuk toko saya buka setengah 6. Kalau paling siang itu bukanya sekitar jam 6. Sekitar jam 6 paling siang bukanya. Untuk tutupnya sendiri Tutup jam 10 malam. itu setiap hari, tutup jam Setiap 10 hari, malam. setiap hari. Untuk karyawannya ada berapa? Ada 2 orang. Ada 2 orang. Ya, di shift. Di shift. Iya, shift pagi 2 sama orang di shift siang. pagi sama Shift siang. shift siang. Iya. Dari jam berapa kalau karyawan? Kalau karyawan itu masuknya itu jam 7, yang masuk pagi ya, jam 7, pulang jam 4. Jam 4. Untuk yang shift 2 masuk siang itu datang jam 2, pulangnya jam 9. Pulangnya jam 9. Iya. Nah, untuk tadi kan katanya sampai dari jam 6 sampai jam 10 itu kan karyawan buka jam 7. Siapa yang buka? Saya sendiri yang buka. Jadi owner sendiri yang membuka. Iya. Baik. Kalau untuk pencatatannya Mas, tadi kan saya lihat ada komputer tuh di depan. Itu di sini udah manual apa udah menggunakan sistem? Kalau untuk itu sih tergantung dari pembelinya juga ya. Kalau pembelinya kayak yang sekiranya masih bisa membaca struk printan komputer, kita pakai komputer. Tapi kalau misalnya pembeli minta tulis tangan, kita tulis tangan manual gitu. Oh, jadi harus menyesuaikan gitu. Iya. Emang untuk target pasarnya gimana? Target pasar penjualan, Iya. target pasar penjualan kita ya masyarakat di daerah sekitar sini. Daerah sekitar Iya, daerah sekitar sini ya syukur alhamdulillah kalau bisa target pasar dari luar. Kadang memang apa mintanya begitu ya. Iya. Ada yang minta struk pakai manual, ada yang by system. Jadi kan kadang-kadang kan suka ada yang udah ibaratnya sepulah belanja buat warung lagi, kan nggak mungkin dia kan udah matanya ibaratnya kan udah kurang bagus lah penglihatannya. Kadang-kadang kita tulis dari belinya berapa, jumlahnya berapa, harga berapa gitu, tulis manual. Kalau untuk pemasarannya ini udah dipasarin secara online apa masih konvensional? Gimana? Untuk pemasaran kita dari mulut ke mulut sih. Oh, word of mouth. Iya, Bahasanya dari ya. mulut ke mulut biasanya. Jadi ya dari mulut ke mulut, misalnya di toko ini penjualannya seperti apa, harganya relatif lebih murah ataukah gimana. Nanti kan makin lama pembeli ataupun konsumen kan juga banyak yang berkunjung ke sini gitu. Ini maaf nih Mas, pertanyaannya agak sensitif nih. Iya. Untuk modal awalnya membuka usaha ini berapa kira-kira Mas? Modal awal untuk isinya aja apa sama bangunannya? Sama bangunannya, pokoknya semua total yang modal awal semua. Untuk modal awal, kalau bangunannya sih kita ini kan milik pribadi ya. Ya. Jadi untuk pembangunan ini saya pakai bangunan paten, atapnya juga kita dak, kita cor. Itu habis itu sekitar 480-an. Ya untuk bangunannya aja juta. Untuk bangunannya aja. Terus untuk isinya mulai dari rak, komputer, terus CCTV, ya segala macam lah pokoknya. Untuk isi tokonya itu modal awalnya itu 200 juta kita. 200 juta. 480. Itu udah plus isi juga ya. Udah pas isi. Nah, untuk ini kan udah berjalan nih, berarti kan dari 2019 sekarang 2021 ya. Untuk omset awalnya berapa? Omset awal ya benar, omset awal
di toko ini berapa? Omset awal pas buka, Pas pembukaan. pas pembukaan itu omset awal nggak nyampe 2 juta mas, Sekitar berapa tuh? sekitar 1.300.000. 1.300.000 Iya. itu satu hari, dalam satu hari. Tapi Dan kalau satu hari. dikali 1 bulan 3 juta 30 juta sekian Ya sekitar segitulah pokoknya. Mungkin kan juga pada belum tahu nih pasar masyarakat juga kan, kita kan namanya baru buka, belum banyak yang tahu kalau sini ada toko gitu kan, belum ada yang tahu ini ngejual apa. Kalau untuk saat ini berapa mas? Perharinya, Iya. wah jarang hitung saya untuk omset per hari untuk saat ini. Ya paling bersih, kotornya, omset kotornya saya paling sehari itu ya sekitar hampir kena 9 atau 10 lah. 10 juta, 9, Iya. 10 juta itu setiap harinya. Setiap hari. Nah, itu kan pemasukan ya, omsetnya ya. Nah untuk pengeluarannya sendiri, untuk gini aja, dalam 1 bulan aja nih, perkiraan berapa? Pengeluaran untuk pembelanjaan barang lagi gitu ya, misalnya untuk pembelanjaan barang Itu nggak cuma barang ya mas, kayak model listrik. Semuanya untuk pengeluaran toko ya sekitar banyak sih mas. Banyak. Iya, kalau untuk barang kita 1 bulan itu bisa keluar, kiranya bisa ada kali 1 bulan itu 65 jutaan, 65 per 1 bulan sampai 70 jutaan lah. Terus itu di luar dari rokok. Dari rokok itu kita pengeluaran sebulan itu sekitar ada 20 juta. Untuk rokoknya aja, Rokok. itu untuk belanja ya. Iya. Kayak model listrik dalam satu bulan berapa? Listrik pada saat buka ini kan pakai AC. Ya. Jadi pada saat awal tuh konsepnya kan minimarket gitu. Cuma karena kita putar balik, bukanya ke grosir, AC kita cabut. Jadi lebih murah jatuhnya, sebulan itu bisa 800 sampai 900 ribu. 800 sampai 900 Iya. ribu dalam 1 bulan. 1 bulan. Kalau pada saat masih pakai AC 1 bulan itu 2 juta mas. Oh 2 gitu. juta. Iya. Ibaratnya kita dagang tuh nggak ada untungnya buat bayar listrik doang. Tapi sekarang makanya Kipas aja, kipas sama aja. lampu ya. Yang penting mah ada angin-angin. Nah untuk gaji karyawannya gimana mas? Untuk gaji karyawan kita gajinya di sini sistemnya nggak per bulan, per minggu. Per minggu. Jadi 1 minggu itu per orang itu 250 ribu. Itu di luar dari uang makan. Oh uang makan beda lagi. Uang makan beda. Uang makan tuh per hari bayarannya. Per harinya itu 10 ribu. Per hari 10.000 Iya. dalam 1 kali makan. Satu hari. Dalam 1 hari itu 1 hari 10 ribu makan. uang makan. Dalam 2 tahun ini kan COVID kan, pandemi kan melanda Indonesia ya. Ada tips-tips apa mas untuk biar usaha ini tetap survive? Maksudnya tips untuk bertahan dalam kalau saya lihat kan memang ini masih bisa bertahan ya. Tipsnya apa sih? Jadi kita itu kan yang pada saat pertama buka 2019 itu kita punya target omset sesuai dengan pendapatan gitu ya. Setiap kali kita closing nutup per hari itu kita maksimal kita ngambil dari hasil omset itu 10%. Nah pada saat pandemi datang di 2020, jadi saya mengurangi pengambilan dari omset itu, jadi saya kurangi jadi 5%. Per hari saya ngambil hanya 5% dari hasil omset per hari itu. Jadi untuk bertahannya sendiri ya saya sih jujur aja terus terang, sampai kita tabungan kita sampai kepake gitu kan, sampai barang yang ada juga kita jual ya berguna juga untuk bertahan gitu ya. Kalau kita nggak bisa survive dalam menangani COVID ini ya bisa bisa kita tutup. Tipsnya sih ya intinya konsistensi sih, konsistensi, berani buat ngambil langkah yang beda gitu. Langkah bedanya seperti kayak misalnya kita ngejual barang kita yang kita punya, kayak misalnya kayak emas apa segala macam itu kita jual buat mempertahankan toko gitu. Jangan sampai toko ini tutup. Oh artinya tadi untuk menjual barang itu bukan aset khusus untuk toko ya? Iya bukan. Artinya aset pribadi. Aset pribadi yang kita jual gitu. Lumayan dahsyat kan? Iya. Sekarang.
Ya lumayan, bukan lumayan lagi sih. Nah, kalau ini kan dalam menghadapi COVID ini gimana sih Mas untuk menentukan harga-harga barang yang udah ada di sini nih, misalkan dari suppliernya 1.000, dari emasnya berapa gitu, apa ada perhitungan sendiri apa gimana? Untuk perhitungan penjualan barang kayak gitu kita pakai caranya, jadi kalau untuk pembelian eceran buat dipakai secara pribadi gitu ya, bukan buat jual lagi, kita ngambil paling banyak itu dari harga penjualan itu untungnya 2.000 rupiah. Paling gede. Iya, itu 2.000 rupiah. Tapi kalau untuk yang buat jual lagi gitu, buat ngoper ke warung kecil gitu ya, buat yang kayak belinya grosiran, kita paling gede itu ngambil untung itu gope dari per item. Iya, ya ibaratnya bagi-bagilah sama warung yang di bawah gitu, jadi jangan terlalu besar. Memang udah banyak ya, pasarnya juga emang udah banyak Ya alhamdulillah udah meluas lah, udah banyak yang tahu juga. Baik, mungkin cukup sekian aja Mas ya, pertanyaannya. Mohon maaf nih sekali lagi. Iya, nggak apa-apa. Nah, itulah tadi wawancara dari saya dan owner dari toko Putra Kembar 2. Sekian dan terima kasih. Saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara usaha dagang toko Putra Kembar 2. Yang pertama itu profil perusahaan atau nama usahanya. Nama usahanya toko Putra Kembar. Pemiliknya yaitu Aulia Nurrahman. Berdirinya usaha ini pada Juli 2019, merupakan cabang dari toko Putra Kembar di Pasir Kamuning, Telaga Sari. Jenis usaha perusahaan dagang atau toko grosir. Jam operasional toko dari setengah 6 pagi sampai jam 10 malam. Jumlah karyawan ada 2, dibagi menjadi 2 shift. Yang pertama shift 1 dari jam 7 sampai jam 4 sore. Shift 2 dari jam 2 siang sampai jam 9. Kedua ada proses usaha. Usaha ini merupakan usaha dagang di mana pemilik merupakan distributor atau pihak ketiga dari perusahaan kebutuhan rumah tangga atau warung dengan konsumen. Karyawan di toko ini bertugas untuk membantu pemilik untuk melayani pembeli dan juga menyediakan apa yang pembeli butuhkan. 3 ada pemasaran toko. Pemasaran dilakukan oleh toko ini, target pasarnya merupakan warga sekitar, maka proses pemasarannya hanya dari mulut ke mulut antar pembeli saja tanpa melakukan promosi secara khusus. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan poin yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Deden. Yang pertama yaitu mengenai keuangan dari toko Putra Kembar 2. Toko Putra Kembar 2 memiliki sumber modal yang berasal dari dana pribadi pemilik, yaitu yang pertama 480 juta untuk biaya bangunan sendiri, dan untuk peralatan serta sistem-sistem yang ada di dalam toko tersebut memiliki modal sekitar 200 juta. Untuk pencatatan dalam toko ini sendiri, pemilik mengaku bahwa dalam pencatatannya ia melakukan secara kondisional. Untuk biaya modal dalam toko sendiri, pemilik mengaku mengeluarkan uang sebesar 65 juta sampai 70 juta per bulannya untuk membeli kebutuhan seperti beras, telur, dan yang lain-lain. Tetapi hal tersebut di luar dari biaya rokok. Untuk biaya rokok sendiri, pemilik mengaku mengeluarkan uang sebesar kurang lebih 20 juta rupiah. Untuk sistem pengupahan karyawan di toko Putra Kembar 2, pemilik mengaku mengeluarkan sistem gaji seminggu atau mingguan. Per minggunya, karyawan mampu menerima uang sebesar 250.000, tetapi hal tersebut di luar dari uang makan yang diberikan oleh pemilik. Pemilik memberikan uang makan sebesar 10.000 rupiah per harinya untuk uang makan para karyawannya. Dalam menentukan harga jual, toko Putra
Putra Kembar pun memberikan informasi kepada kami bahwa untuk barang-barang yang dibeli secara eceran atau dibeli secara satuan, pemilik mengambil untung per barangnya paling banyak sebesar Rp2.000 per produknya. Sedangkan untuk pembelian partai atau grosiran, pemilik mengaku mengambil untung sebesar hanya Rp500 per barangnya. Hal itu dilakukan oleh pemilik karena ia mengaku ingin membantu warung-warung atau usaha-usaha kecil, sehingga ia bisa memberikan harga yang jauh dari pasaran. Untuk omset dari toko Putra Kembar 2 per harinya, pemilik mengaku memiliki kenaikan dalam jumlah omset. Saat pertama kali toko Putra Kembar 2 itu buka, pemilik pula mengaku ia hanya mendapatkan omset perharinya kurang dari 2 juta, yaitu sekitar 1,3 jutaan. Tetapi untuk saat ini, setelah 2 tahun kurang lebih mereka ada atau mereka buka, pemilik memberikan informasi bahwa dalam perharinya toko Putra Kembar 2 mampu meraup omset sebesar 9-10 juta. Untuk penjualan atau jumlah penjualan perharinya, pemilik tidak memberikan informasi secara rinci kepada kami karena hal tersebut diakui oleh pemilik bahwa ia tidak tahu secara pasti berapa jumlah dagangan yang terjual setiap harinya. Tetapi beliau, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, hanya menjelaskan omset yang ia dapatkan dan besarnya untung yang ia ambil dari per barangnya tersebut. Seperti yang kita tahu, Indonesia saat ini sedang dilanda pandemi, yaitu COVID-19. Pemilik dari Putra Kembar 2 sendiri mampu memiliki cara untuk menyiasati supaya toko Putra Kembar 2 tidak mengalami kemunduran secara omset secara signifikan dan juga tidak sampai mengalami penutupan toko, yaitu pemilik mengurangi biaya keuntungan yang ia ambil untuk dana pribadinya. Biasanya pemilik mengambil uang atau keuntungan sebesar 10% untuk penggajian atau untuk dana pribadi yang lain-lain. Kini dia hanya mampu mengambil keuntungan sebesar 5%. Hal ini diakui sangat-sangat berdampak kepada kondisi keuangan pribadinya, tetapi hal tersebut harus ia lakukan supaya toko Putra Kembar 2 tidak mengalami penutupan. Meski demikian, toko Putra Kembar 2 mengaku tidak mengurangi kualitas dalam pelayanan mereka. Selain kualitas, mereka juga tidak menaikkan harga atau hal-hal lain, merubah segala sesuatu sehingga pembeli mengalami kekapokan. Mereka tidak melakukan hal tersebut karena mereka percaya bahwa dengan mereka memberikan kualitas yang tetap baik, memberikan harga yang tetap murah, hal tersebut mampu membuat toko mereka terus bertahan. Sekian dari saya, terima kasih.